Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan konfigurasi dan menguji DNS server. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah DNS itu domain name server yang mengkonversi IP address ke dalam bentuk alfabetik. Contohnya misalkan ketika kita mengunjungi sebuah website, maka yang kita ketikkan itu adalah domainnya. Domain itu seperti ini atau DNS-nya. detik.com. Nah, seperti ini. Berarti ini saya sudah mengakses sebuah DNS atau kita memanfaatkan sebuah DNS. Seperti itu ya. Dan kita coba dari CMD command prompt ya. Kita bisa melakukan ping, mengetikkan langsung detik.com, maka akan muncul IP address dari detik.com tersebut. Nah, ini berarti ketika kita mengkonfigurasi dan sudah di ping, terus muncul IP-nya atau ada informasi di sana ada TTL, berarti kita konfigurasinya berhasil. Nah, ke sana ya. Jadi kita untuk pertemuan kali ini adalah mengkonfigurasi dan menguji DNS server. Rencananya skemanya adalah kita buat DNS server dihubungkan langsung dengan kliennya, yaitu laptop. Dan kali ini kita menggunakan virtualnya menggunakan VMware. Jadi VMware-nya itu atau DNS servernya itu ada di VMware dan kliennya laptopnya itu menggunakan host only. Begitu ya. Terus yang akan kita bangun adalah domainnya smkbisa.sch.id dan IP addressnya 192.168.10.1/24. Nah, yang perlu kita bangun pertama kali adalah menginstalasi jaringan, membangun jaringan terlebih dahulu. Jadi kita membuat skemanya dulu sebelum kita mengkonfigurasi dari DNS server. Begitu ya. Baik, saya menggunakan virtual atau VMware di sini dan saya sudah menginstal Debian 10-nya, tapi belum diapa-apakan. Setelah selesai install, langsung saya matikan, power off gitu ya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah di-cloning dulu. Biasa seperti biasa. Ini untuk nama bebas ya, supaya tidak salah saja, supaya tidak kita salah mengkonfigurasi. Jadi kita namakan sesuai dengan servisnya. Baik, untuk DNS servernya kita sudah selesai mengcloning dan yang pertama kali harus kita lakukan adalah membangun jaringannya dulu. Jadi menghubungkan antara DNS server dengan kliennya. Dalam hal ini kliennya adalah hostnya. Jadi yang saya lakukan adalah kita klik edit, terus masuk ke virtual network. Selanjutnya change setting aja dulu ya. Yes. Kita tambahkan add network. Terus ini pilih VMnet 1, ini bebas ya. Pilih VMnet berapa saja bebas. Terus pilih OK.
Nah, di sini otomatis host only. Tapi kalau misalkan Anda pengen merubahnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi dalam hal ini kita menggunakan host only. Host only. Terus karena kita tidak butuh IP secara otomatis dari sistem firmware-nya, maka ini dihilangkan. Use local DHCP-nya dihilangkan. Kalau sudah oke saja, ingat kita ada di Vmnet 1 untuk host only-nya. Di sini oke. Selanjutnya kita masuk edit virtual machine setting. Pastikan milih server yang akan kita konfigurasi. Edit virtual machine. Kita pilih LAN segmen atau network adapternya menjadi custom, pilih Vmnet 1. Di sini ada keterangan host only. Kita pilih oke. Nah, secara fisik seharusnya ini sudah terhubung kabelnya antara server dengan kliennya. Selanjutnya kita jalankan saja. Oke, kita masuk sebagai root supaya kita bisa leluasa untuk mengkonfigurasi. Nah, kita akan cek dulu IP address-nya. Di sini IP address-nya belum ada, belum dikonfigurasi, dan masih down juga, ada di adapternya ENS33. Kita masuk nano etc network interface. Nah, selanjutnya kita masukkan auto ENS33 ifs ENS33 inet static address sesuai dengan rencana tadi 192.168.55 ya kalau nggak salah. Kita cek. Oh, 10 ya. 10.1/24. Oke, kita keluar. Selanjutnya etc network restart. Oke, kita cek lagi, clear dulu supaya kita lihat ke atas. Cek IP address. Nah, ini sudah kita konfigurasi IP di servernya, di Debian-nya. Selanjutnya kita konfigurasi IP yang ada di kliennya. Kita menggunakan Vmnet 1. Kita cari. Kita masuk ke change adapter option. Kita pilih Vmnet 1. Di sini disesuaikan harus satu jaringan dengan server. Karena servernya satu, saya menggunakan 2. Ini 255 itu di sininya 0 karena slashnya 24. Nah, untuk sementara gateway dikosongkan karena kita tidak tidak menghubungkan beda jaringan. Ini masih dalam satu jaringan. Jadi kita nggak usah gateway juga, nggak masalah. Yang penting itu di DNS karena kita lagi menggunakan atau mengkonfigurasi DNS. Jadi DNS itu wajib diisi. 192.168.10.1. Ini IP-nya server. Oke. Sekarang dicoba ping 192.168.10.1. Oke, nyambung ya. Dan rencananya tadi itu kita menggunakan SMK bisa DNS ya. Kita coba dulu apakah sudah ada ns lookup smk bisa.sch.id. Pastikan internetnya supaya kita pasti nyambungnya ke server DNS kita. Jadi diputus semua kecuali yang ada di Vmnet.
Nah, ini tulisannya seperti ini dan tidak ditemukan server yang namanya SMK bisa SCH. Kalau saya ping misalkan, ini juga tidak ketemu ya. Nah, kalau pakai IP bisa ya. Nah, nanti tujuannya kita itu bisa ping dengan menggunakan DNS dan juga NS lookup-nya itu jalan. Ada informasi yang didapat oleh kita. Gitu ya, tujuannya ke sana. Baik, yang penting kita jaringannya sudah terhubung antara server dengan klien. Sudah di ping, sudah TTL. Berikutnya kita konfigurasi. Yang kita lakukan, kita cek dulu DVD-nya. DVD-nya itu dengan cara nano etc apt shortlist. Nah, di sini baru ada satu DVD yang terpindai, yang terindeks oleh Debian. Maka kita tambahkan DVD 2. Dengan cara kita ganti dulu, di sini kita cek dulu DVD berapa. Ini DVD 1 ya. Kita rubah. Kita ganti ke DVD 2. Oke. Yes. Nah, pastikan di sini connect. Oke. Selanjutnya kita ketikkan apt cd-rom add. Enter. Dia lagi scanning untuk mengindeks dari DVD 2. Baik, di sini sudah selesai pindai DVD 2-nya, kita pastikan sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ada 2 DVD. Selanjutnya kita tinggal install apt install bin 9 dengan sekaligus saya 2 aplikasi yang saya install. Jadi bin 9 untuk DNS-nya, DNS util itu untuk mengeceknya. DNS util. Nah, seperti itu. Jadi ada sekaligus 2 aplikasi yang diinstal dalam satu perintah. Ini minta DVD 1 katanya, kita ganti. Oke, selesai. Kita pastikan bahwa bin 9-nya itu sudah terinstall dengan cara kita mengetikkan apt install lagi. Dan di sini kita ada informasi 0 upgrade. Berarti ini sudah terinstall bin 9-nya dengan DNS util. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Konfigurasinya kita masuk dulu ke directory bin dengan cara cd etc bin. Nah, di dalam bin kita harus tahu dulu, kita cek dulu ada file apa saja dengan cara ls min l, ls spasi min l. Nah, di sini kita menemukan beberapa file yang nanti kita akan konfigurasi. Nah, supaya nanti ketika ada kesalahan kita tidak mencari-cari informasi lagi kesalahannya di mana, tinggal kita hapus saja. Jadi kita harus ngopi beberapa file. Nah, yang pertama kita nanti akan konfigurasi file untuk forward dulu. File forward itu ada di db lokal. Jadi kita copy db lokalnya dengan cara cp
CP itu copy ya, copy langsung paste CP itu. Terus nama file yang akan di copy, saya db lokal. Nah, terus nama file yang mau dipastekannya atau file barunya apa, gitu ya. Nah, saya akan menamakan db smk bisa. Nah, seperti itu. Terus enter. Selanjutnya yang saya copy lagi file db127 cp db127 menjadi db192. Nah, ketika saya cek ls min l, nah di sini akan menemukan, nah barisan sini nih ada smk bisa, dan nih di sini ada SMK bisa, terus ada DB192 yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu hasil dari copy DB lokal, DB SMK bisa, dan copy DB127 dan DB192. Seperti itu ya. Berikutnya tinggal kita konfigurasi pada DB SMK bisa dulu. Dengan cara kita buka aplikasi Nano-nya. Kita membuka file itu dengan aplikasi Nano namanya. Karena kita sudah berada di bin, jadi kita nggak usah etc bin lagi, langsung saja db smk bisa. Nah, di dalamnya seperti ini. Kita rubah localhost-nya. Di sini kita menggunakan smk bisa .sch.id. Jangan sampai salah pengetikannya. Terus ada titiknya, jangan sampai kapus. Titik terakhirnya smk bisa .sch.id. Selanjutnya yang di bawah ini smk bisa .sch.id. Di sini IP dari 192.168.10.1. Di sini 192.168.10.1. Nah, di sini kita ganti jadi A. Di sini NS. Satu lagi www in A 192.168.10.1. Oke, kalau sudah kita keluar. Kita masuk lagi ke Nano DB192. Nah, di sini localhost-nya kita ganti smk bisa .sch.id. Awas jangan sampai salah ketik ya. smk bisa .sch.id. smk bisa .sch.id. Di sini kita kasih smk bisa.sch.id. Dan terakhirnya yang di sini kebetulan karena kita IP servernya itu terakhirnya angka 1, jadi ditulis di sininya 1. Nah, itu tergantung IP servernya ya. Di sini. Kalau misalkan terakhirnya IP servernya itu 10, ya tulisnya 10. Gitu. Oke, kalau sudah saya cek lagi apakah ada yang salah. SMK bisa. Oke. Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita clear dulu, terus saya akan ls min l. Nah, ada beberapa tutorial itu konfigurasinya ada di name conf. Nah, nanti saya masuknya langsung di sini, name config default zone. Jadi yang saya konfigurasi nano
name config to fault zone. Nah, sudah ada seperti ini. Jadi sebenarnya kita bisa merubah ini saja gitu ya, langsung saja localhost-nya dirubah, tapi saya pengen menulis ulang di sini, di bawahnya zona. Nah, zona. Untuk mengetikkan sebuah script itu jangan lupa pembuka dan penutupnya itu langsung diketikkan dulu ya, supaya kita tidak lupa dalam pengetikan. Kalau sudah, kita masuk smk bisa.sch.id. Nah, terus di sini buka tutup dan titik koma, jangan lupa. Terus di enter. Nah, selanjutnya di sini tipe master. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya file. Nah, di sini juga ada kutip 2. Ini arahnya kemana gitu ya, etc, atau filenya itu berada di mana, bin, ini ada di db smk bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya zona terakhirnya 10 ya, 10 ulangi 10 titik 192 oh ya 192. Nah, titik in strip addr address arpa. Nah, seperti itu. Jangan lupa seperti ini. Tipe master titik koma, terus file. Jangan lupa seperti itu, etc bin, ini db192. Jangan lupa titik koma. Nah, seperti itu. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Cukup ya? Oke, coba sekarang saya akan etc init d bin restart. Oke ya, kita coba ns lookup smk bisa.sch.id. Oke, sudah muncul ya. Terus saya coba lagi ns lookup 192.168.10.1. Oke, sudah muncul ya. Dari sisi server saya sudah berhasil. Kita coba menguji dari sisi klien. Yang tadinya seperti ini, SMK bisanya timeout. Nah, kita coba sekarang. Enggak mau. Ngetik aja lah. ns lookup smk bisa.sch.id. Nah, dia belum mau juga ya. ns lookup. Kita ping dulu. Ping smk bisa.sch.id. Oh, sudah ya, sudah bisa nih. Sudah bisa dipanggil. ns lookup smk bisa.sch.id. Unconcatenate smk bisa. ns lookup 192.168.10.1. Ini nggak bisa ya. Oke, kita ketika ping SMK bisa sudah berhasil TTL juga sebenarnya sudah ini bisa dikatakan berhasil ya, walaupun di sini NS lookup-nya tidak berhasil karena di server juga ketika NS lookup sudah berhasil ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya. Tidak apa-apa. Ya, yang penting di sininya bisa tujuannya itu nyampe.
Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.